A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Berdarah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Dedi Umbara. Bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Badrun ingin sekali mengacukan segala suara yang didengarnya, yang membuat dirinya tak nyaman, namun tidak berhasil. Matanya enggan terpejam dan detak jantungnya semakin berdetak kencang. Nalurinya menangkap sesuatu yang membuat dirinya cemas dan merasakan ketegangan yang amat sangat. Telinganya kembali mendengar suara, namun suara yang didengarnya kali ini suara derap langkah kaki. Badrun tahu benar apa yang sedang ia dengar. Keringat dingin semakin mengucur deras di tubuhnya. Tubuhnya seakan kaku saking takutnya, dan kegelisahan membuat Badrun semakin sulit untuk tak terjaga. Mata tak bisa dipejamkan, walaupun ia berusaha untuk menutup kelopak matanya. Suara derap langkah kaki terdengar sangat ganjil. Dia dekat berada di samping jendela ruang tempat tidurnya. Badrun baru sadar dengan posisi tidurnya. Kamar depan yang ditempati dirinya berhadapan langsung dengan rumah kosong Nyi Ratmi. Ia paham bila derap langkah kaki yang ia dengar bukan derap langkah kaki manusia. Mana mungkin ada manusia yang beraktivitas di tengah malam begini? Dia menyadari bahwa kampungnya sangat sepi di malam hari, dan mungkin bukan warga kampung lain yang datang. Badrun, tolong Drun. Sebuah suara memanggil dari arah luar. Badrun kenal dengan suara yang memanggilnya, meskipun suara itu sedikit berubah. Suara yang disayangi, yang baru saja dimakamkan tadi pagi. Kenapa arwah kakeknya datang mengganggunya? Badrun, tolong Drun. Suara yang sama memanggilnya kembali. Badrun semakin menggigil ketakutan. Ditambah suara ketukan jendela dari luar kamarnya terdengar. Jendela kamar tempat Badrun berada ada yang mengetuk. Badrun tak berani menjawab ataupun memastikan siapa yang barusan memanggil dan mengetuk jendela kamarnya. Nyalinya ciut termakan ketukan yang menderanya. Rasanya ingin cepat-cepat pagi agar ia bisa segera melarikan diri dari ketakutan yang menderanya. Mata Badrun tak bisa dipaksakan untuk tidur. Suara panggilan yang menyebut namanya benar-benar mengusiknya untuk tetap terjaga. Suara ketukan dan panggilan. Namun suara derap langkah kaki terdengar kembali, terdengar jelas. Terdengar suara derit pintu dari arah belakang. Nada khas pintu kayu yang terbuka. Bunyi bantingan pintu belakang terdengar. Hampir saja Badrun melompat dari rebahnya. Suara derap langkah kaki kembali terdengar dan mendekat. Arahnya menuju kamar Badrun dan kamar Dr. Leni di mana Maija berada. Badrun buru-buru menarik selimut yang membalut tubuhnya untuk menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Badrun mendengar suara halus yang mendekatinya, dekat dan sangat dekat. Mulutnya ingin berteriak, tapi seolah-olah mulutnya terkunci. Tenggorokan serasa ada yang menghambat dan susah mengeluarkan suara, dan ia hanya bisa pasrah
apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Si pemilik langkah berhenti. Terasa sensasi dingin menembus kulitnya. Perlahan selimut yang menutupi tubuh pemuda itu tersingkap dari arah kaki. Badrun merasakan sekepal tangan menempel di pergelangan kakinya. "Badrun, tolong!" Suara yang sama terdengar lagi, lirih dan parau. Terpaksa Badrun harus membuka matanya. Ia tak bisa bertahan terus bersembunyi di balik selimut yang menutupi tubuhnya. Selimut itu tersingkap dengan sendirinya. Perlahan kelopak matanya dibuka. Walaupun dengan napas yang menderu, menahan rasa takut, ia memastikan siapa yang menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Mata Badrun terbelalak ketika ia tahu siapa yang ada di hadapannya. Badrun setengah tak percaya melihat sosok perempuan bergaun putih kumal dan berambut panjang menutupi wajahnya. Ya, siapa lagi kalau bukan sosok Nyi Ratmi, warga kampungnya yang telah meninggal gantung diri 2 tahun yang lalu, yang kini telah memegangi pergelangan kakinya. Wajahnya rusak, mengerikan, dipenuhi belatung dan berbau busuk. Sosoknya menunjukkan kesedihan, seperti tersiksa dengan keadaannya. "Badrun, tolong!" Arwah Nyi Ratmi memelas. Namun Badrun bukannya iba, malah semakin ketakutan. "Jangan ganggu aku! Tolong!" Badrun menjerit ketakutan. Jeritan Badrun membangunkan Dokter Leni dan Maijah. "Ya Allah, ada apa Badrun?" pekik Maijah. Dan kemudian dengan cepat menghampiri Badrun yang tak sadarkan diri dan memeriksa detak jantung Badrun yang berdetak kencang. Lalu Dokter Leni mengambil sebotol minyak kayu putih, lalu dicium-ciumkan ke lubang hidung Badrun. "Drun, sadar Drun," kata Dokter Leni sambil menggoyang-goyangkan tubuh Badrun. Badrun menunjukkan reaksi. Mata Badrun yang tadinya tertutup sekarang terbuka perlahan-lahan. "Di mana wanita bergaun putih kumal tadi, Mak?" Sambil matanya melirik ke Maijah. "Tenang Drun, tidak ada apa-apa," kata Bu Dokter Leni sambil menenangkan Badrun. "Tapi tadi arwah Nyi Ratmi datang dan..." Matanya melirik ngeri. "Dok, apa dia masih di sekitar sini?" tanya Badrun kepada Dokter Leni. "Badrun, tenang. Tadi itu hanya bayangan ketakutan kamu saja," timpal Dokter Leni. "Badrun, Mak rasa kamu sebaiknya sholat dulu supaya lebih tenang." "Iya Mak," jawab Badrun, sedikit merasakan ketenangan. Rasa takut yang menjerat Badrun semakin berkurang. Ia berpikir kembali, apa yang dikatakan Dokter Leni dan neneknya ada benarnya. "Bagaimana kalau kita sekarang sholat berjamaah?" ajak Dokter Leni kepada Maijah dan Badrun. Ia tidak ingin semuanya menjadi sangat menakutkan. Cukup tenang untuk mengendalikan keadaan. Menurutnya derajat manusia lebih tinggi dari makhluk lainnya, dan manusia yang sudah meninggal sudah tidak memiliki lagi urusan di dunia. Hati Dokter Leni mengatakan demikian. 7 malam semenjak peristiwa memilukan itu terjadi, Dokter Leni sering mengalami hal-hal gaib. Dia sering mendengar suara langkah kaki, benda terjatuh, suara tangisan dan suara minta tolong. Pada jam-jam tertentu, selalu terdengar suara ketukan pintu. Dokter Leni tahu itu pasti bukan manusia, mengingat warga kampung ini tidak ada yang berani keluar pada malam hari.
Warga kampung ini juga mengaku selama ini rumahnya sering didatangi oleh sosok wanita bergaun putih dan berambut panjang. Mereka tahu siapa sosok wanita bergaun putih tersebut. Namun yang mereka pikirkan bukan hanya sosok Nyi Ratmi saja yang meninggal gantung diri 2 tahun yang lalu. Tapi sosok pocong Ki Japra juga meneror penduduk kampung ini. Mereka semua mengetahui bahwa kedua sosok itu meninggal secara tak wajar. Dan mereka semua menduga bahwa kedua sosok itu ingin mencari tahu siapa yang telah membunuhnya. Setelah melaksanakan ibadah sholat Isya, Dr. Leni bersiap-siap untuk tidur. Namun ia mendengar bantingan pintu dari kamar sebelah, tempat menyimpan obat-obatan. Ia segera menuju ke sumber suara untuk mengecek apa yang terjadi. Setelah membuka pintu kamar, hanya bau obat-obatan yang tercium olehnya. Ia pun kembali menutup pintu kamar tersebut. Namun saat hendak menutup kembali pintu kamar tersebut, dirinya melihat sebuah bayangan putih. Bayangan itu semakin mendekati perlahan. Dr. Leni pun hendak melangkah pergi, tapi tubuhnya terasa terkunci bayangan itu. Semakin lama semakin mendekat dan semakin jelas sosoknya. Dr. Leni pun semakin gemetaran. Keringat dingin mengucur deras, membasahi bajunya. Dr. Leni pun menutupi matanya untuk menghilangkan rasa takut. Merasa cukup aman, ia membuka kembali matanya. Alangkah terkejutnya ia. Sosok wanita bergaun putih itu 1 jengkal berada tepat di depan wajahnya. Ia hendak berteriak tapi tidak bisa. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak bisa menahan rasa takut yang dialaminya. Dan pada akhirnya ia pun jatuh pingsan. Sementara itu, suasana malam di kampung desa Wanci Mekar begitu hening. Orang-orang warga kampung desa Wanci Mekar tersebut tidur begitu nyenyak dibuai mimpi. Berbeda dengan Pak Sardi dan istrinya yang terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. "Pak, malam-malam begini siapa ya yang mengetuk pintu?" "Tidak tahu, Bu. Coba Bapak cek dulu." Pak Sardi menuju ke arah pintu untuk mengecek siapakah malam-malam begini yang mengetuk pintu rumahnya. Terkejut itulah yang dirasakan oleh Pak Sardi saat membukakan pintu rumahnya. Bagaimana tidak, sosok pocong dengan wajah mengerikan berdiri tepat di depan pintu rumahnya sambil mengucapkan, "Tolong!" dengan suara lirih dan parau. Dengan tubuh gemetar, Pak Sardi langsung menutup pintu rumahnya kembali. Istrinya pun keheranan melihat suaminya berjalan tergopoh-gopoh. "Siapa, Pak? Barusan yang mengetuk pintu depan rumah kita." "Yang meronda, Nyi," jawab Pak Sardi dengan nada berbohong. "Tapi kok tubuh Bapak menggigil seperti ketakutan?" tanya istrinya keheranan. "Tidak apa-apa, Nyi." "Sudahlah, Nyi, kita tidur kembali," jawab Pak Sardi kemudian. Selama ini penduduk kampung desa Wanci Mekar tersebut menjadi heboh dan gelisah karena rumah mereka sering didatangi oleh sosok wanita bergaun putih, ditambah lagi sesosok pocong dan meminta tolong. Itulah yang dikatakan oleh kedua makhluk tersebut. Mungkin karena kematian yang tidak wajar membuat arwah keduanya tidak bisa pergi dengan tenang. Sementara itu Pak Lurah banyak mendapatkan laporan dari warganya. Mereka merasa takut dan tidak tenang. Tidak hanya rumah warga yang didatangi pada malam hari, tetapi juga para pekerja maupun para pedagang yang pulang larut malam juga mendapat teror penampakan wanita bergaun putih serta sesosok pocong. "Padron,
Ada apa, Nek? Sepertinya malam ini Mak merasakan perasaan tidak enak terhadap diri Dokter Leni. Apakah kamu juga merasakan, Trun? Tidak, Mak, jawab Badrun. Ayo Badrun, malam ini kita ke rumahnya Dokter Leni. Mak khawatir, takut terjadi apa-apa terhadap Dokter Leni, kata Maija kemudian. Perjalanan menuju ke rumah dinas Dokter Leni terasa sangat mencekam. Terasa seperti ada yang mengikuti keduanya dari arah belakang. Tetapi mereka berdua mengabaikan. Degup jantung Badrun semakin menggelora. Matanya terus mengawasi sekeliling sambil mengawal Maija neneknya. Kita harus cepat jalannya, Mak. Perasaan saya tidak enak. Malam ini terasa mencekam. Jalannya perlahan saja, Trun. Sebentar lagi kita sampai ke rumah dinasnya Dokter Leni, kata Maija menimpali. Aduh, jerit Badrun mengaduh. Hati-hati, Trun. Ma juga bilang apa? Perlahan saja jalannya, jangan terburu-buru. Di belakangku seperti ada yang mengikuti, Mak. Itu karena perasaanmu saja, Trun, timpal Maija. Tapi derap langkah kaki terdengar samar namun dekat, Mak. Ah, sudahlah. Jangan berpikiran yang tidak-tidak, timpal Maija kembali. Mak mendengar sesuatu tidak? Tanya Badrun kepada Maija. Tidak, Trun. Sudah, kamu terus berjalan saja. Sebentar lagi kita akan sampai ke rumah dinas Dokter Leni, ujar Maija. Suara langkah kaki masih terdengar samar dari arah belakang Badrun. Badrun merasa tertarik dan penasaran dengan suara yang terdengar di belakangnya. Dirinya sudah tidak sabar ingin memastikan. Jangan nengok ke arah belakang, Trun, cegah Maija. Fokus saja ke depan. Memangnya kenapa, Mak? Tanya Badrun. Tidak apa-apa, Trun. Tuh, rumah dinasnya Dokter Leni sudah kelihatan. Maija berkilah agar Badrun memusatkan perhatian ke depan. Larangan Maija memalingkan rasa penasaran Badrun untuk menengok ke arah belakang. Apa yang dilakukan Maija bukan tanpa alasan. Sekilas sebelum Badrun menyadari ada yang mengikuti mereka berdua, Maija melihat sekelebatan sosok bayangan putih melintas di hadapan Maija. Mak mencium sesuatu, tanya Badrun kepada Maija. Sudahlah, Trun, jangan dihiraukan, ujar Maija. Tak mau banyak komentar. Hidung pemuda yang satu ini sangat peka. Baunya sangat mengganggu penciumannya. Samar beraroma busuk agak amis. Suasana hati yang tak enak menguatkan praduganya. Badrun tak bisa menyembunyikan kecurigaan. Terlebih mereka berdua semakin dekat dengan rumah kosong Nyi Ratmi. Gugup dan gemetar. Nyalinya semakin ciut melengkapi rumah kosong Nyi Ratmi. Ia semakin keseramannya saat matanya tak lepas memperhatikan keadaan rumah kosong Nyi Ratmi yang suram dan gelap, menyebarkan aroma mistis yang kental. Kuntilanak, jerit Badrun dengan nada ketakutan. Badrun pucat dengan penampakan sosok wanita bergaun putih tersebut. Di samping kanan Badrun, lututnya bergetar, jantungnya berdetak kencang. Akhirnya sosok wanita bergaun putih tersebut melayang masuk ke dalam rumah kosong Nyi Ratmi. Buru-buru Maija menenangkan pemuda itu.
sambil menengadahkan kedua tangannya sambil membaca doa dan ayat Al-Quran. Kemudian diusapkan telapak tangannya ke wajah pemuda yang malang itu, yang pucat karena ketakutan. Sekejap usapan tangan dari Maijah berhasil mengembalikan kesadarannya perlahan kembali normal. "Mak," Badrun kebingungan. Matanya melirik ke halaman rumah kosong Nyi Ratmi yang suram dan gelap itu. "Tidak apa-apa, Drun. Tapi itu tadi sungguhan, Mak," sangga Badrun, yakin benar apa yang dilihatnya. "Kamu hanya terlalu takut saja, Badrun. Ketakutan yang berlebihan menyebabkan otakmu terus membayangkan sosok yang kamu lihat." "Tapi Mak," Badrun tidak bisa menjelaskan apa-apa. "Sudahlah, kita tinggalkan saja tempat ini." Maijah menangkap bayangan hitam dari arah rumah kosong Nyi Ratmi, mengendap-endap. Siapakah bayangan hitam yang mengendap-endap dari dalam pohon kosong Nyi Ratmi? Rasa penasaran Maijah bangkit, dan dia yakin dengan bayangan yang dilihatnya bukan sosok yang mengikuti mereka selama perjalanan tadi. Maijah menyadari ada sosok lain yang sedang memperhatikan mereka berdua dari dalam rumah kosong. Nyi Ratmi, entah Badrun menyadari atau tidak, sepasang mata sedang mengawasi mereka berdua dari dalam rumah kosong Nyi Ratmi tersebut. Rumah dinas Dr. Leni sudah di depan mata. Badrun merasa lega, akhirnya bisa merasakan aman dari sosok yang mengikuti mereka berdua. Rumah dinas Dr. Leni berdekatan dengan rumah kosong Nyi Ratmi, tapi setidaknya lebih terjamin keamanannya daripada berdiri memandangi rumah kosong yang terkutuk itu. Tibalah keduanya di halaman rumah dinas Dr. Leni. Lalu keduanya mengetuk pintu depan rumah dinas Dr. Leni. "Assalamualaikum, Bu Dokter." Maijah mengetuk pintu rumah dinas Dr. Leni. "Assalamualaikum, Bu Dokter. Ini saya Maijah bersama Badrun." Berkali-kali mereka berdua mengetuk pintu rumah Dr. Leni, tetapi tidak ada tanda-tanda yang membukakan pintu. "Badrun, coba kau dobrak pintunya. Ma khawatir, takut terjadi apa-apa terhadap diri Bu Dokter." "Baik, Mak." Saat Badrun hendak mendobrak pintu, tapi pintu itu langsung terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah dan mencari Dr. Leni, mulai dari kamar tidur, kamar mandi. Namun Dr. Leni tidak ditemukan. "Bu Dokter, Bu Dokter," panggil Maijah berulang kali. "Badrun, coba kamu cari Bu Dokter di kamar sebelah, tempat penyimpanan obat-obatan," kata Maijah kemudian. "Baik, Mak," jawab Badrun kemudian. Mata Badrun tertuju pada sebuah pintu ruangan yang terbuka, tempat penyimpanan obat-obatan. Lalu Badrun memasuki ruangan tersebut dan menemukan Dr. Leni tergeletak di lantai, tak sadarkan diri di pojok ruangan tersebut. "Badrun, Bu Dokter kenapa?" "Tidak tahu, Mak." "Lebih baik kita bawa ke kamarnya." "Baik, Mak." Lalu Badrun membopong tubuh Dr. Leni yang tak berdaya ke kamar. "Badrun, tolong ambilkan minyak kayu putih di lemari, tempat penyimpanan obat-obatan." "Baik, Mak." Lalu Maijah mencium-ciumkan minyak kayu putih tersebut ke lubang hidung Dr. Leni. Bu Dokter, Bu." Lalu Maijah berusaha membangunkan Dr. Leni.
sambil menggoyang-goyangkan tubuh Dokter Leni. Beberapa saat kemudian, Dokter Leni mulai siuman dari pingsannya dan kemudian membuka matanya. "Mak, saya melihat sesosok wajah yang sangat mengerikan," kata Dokter Leni kemudian. "Tenang Bu Dokter, ceritakan perlahan saja. Apa yang terjadi terhadap diri Bu Dokter?" "Saya bingung, Mak. Apakah ini nyata atau tidak? Tapi saya jelas melihatnya." "Melihat apa Bu Dokter?" "Wanita bergaun putih mendatangi saya." "Sudahlah Bu Dokter, jangan diingat-ingat lagi. Sebaiknya Bu Dokter beristirahatlah." Sedangkan di pos ronda, para lelaki warga di kampung tersebut yang sibuk membicarakan teror yang akhir-akhir ini menimpa kampungnya. Mereka memikirkan bagaimana kedua sosok yang sangat baik dan suka menolong sesama tetangga harus pergi dengan cara yang tidak wajar. "Saya bingung dengan semua ini," kata salah seorang warga. "Bagaimana cara kita mengatasinya?" "Kita tunggu saja Pak Lurah dan Pak Kadus. Siapa tahu mereka berdua bisa mencari solusi yang tepat dalam mengatasi teror kedua sosok makhluk tersebut," jawab warga kampung lain menimpali. "Nah, itu Pak Lurah bersama Pak Kadus. Kebetulan sekali," timpal salah seorang warga sambil menunjuk ke arah depan. Iya, benar, ternyata sosok yang berjalan di arah depan ternyata adalah Pak Lurah dan Pak Kadus. Sehabis menghadiri undangan selamatan hitanan warga kampung tersebut, lalu Pak Lurah bersama Pak Kadus menghampiri sekumpulan warga yang sedang berkumpul di pos ronda. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.